Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian kedua di email marketing matrix, di mana di materi sebelumnya tadi kita sampai pada pertanyaan bagaimana caranya meningkatkan 2 kali, 3 kali, atau 5 kali lipat penjualan melalui email. Nah, kita kembali kepada coret-coretan ini, teman-teman. Nah, jadi jika kita melihat bahwa dari 1000 list ada 10% open rate, ada 20 orang klik, kita dapat 4 buyer. Kalau misalnya nih kita ingin peningkatan ya katakanlah 2 kali lipat ya. Berarti secara matematis kita butuh setidaknya 2 kali lipat klik juga, teman-teman. Kita butuh 40 klik dan kita butuh 20% open rate, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya gini, apa yang perlu saya lakukan? Ya, apa yang perlu Anda lakukan supaya open rate-nya tambah gede? Apa yang perlu Anda lakukan supaya orang yang klik tambah banyak? Nah, jadi kita sudah tahu nih, yang mempengaruhi orang membuka atau tidak membuka email itu adalah sender name-nya, judulnya, dan kualitas leads-nya. Jadi kalau Anda ingin open rate yang lebih gede, kita perbaiki ya judulnya ya, judul atau subjek emailnya seperti apa, kemudian kualitas leads-nya juga kita perbaiki sehingga kita bisa mendapatkan leads yang lebih aktif, bukan cuma sekedar list yang tidak aktif ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan klik link ya kita memperbaiki konten emailnya, ya paragraf pembukanya, ya bodinya, ya CTA-nya, ya kalimat-kalimat pemilihan kalimatnya dan segala macam. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan klik link, ya kita bisa memperbaiki copywriting dalam sales page, kemudian kita bisa memperbaiki kualitas offer, memperbaiki relevansi, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu tahu dulu kalau goal penjualan itu tidak tercapai, itu akan masalahnya di mana. Anda perlu mengidentifikasi apakah apakah jumlah listnya yang terlalu kecil, entah listnya cuma beberapa puluh atau beberapa ratus ya. Apakah jumlah listnya sebenarnya besar tapi yang baca sedikit, atau dalam kata lain nggak ada yang mau buka email ya, karena ada teman-teman orang yang jumlah listnya gede tapi penjualannya sedikit. Nah, itu masalahnya di mana? Apakah nggak ada yang mau buka email atau listnya sebenarnya gede, open rate-nya bagus, cuman yang klik sedikit sehingga ya penawaran yang melihat penawaran itu juga sedikit, atau listnya gede, open rate-nya bagus, jumlah kliknya bagus, cuman angka penjualannya yang zonk. Jadi problemnya di mana ya? Apakah ini open rate-nya yang kecil? Jadi otomatis kalau open rate-nya kecil, meskipun listnya gede, open rate-nya kecil ya, yang klik juga kecil. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya open rate-nya kecil, ini otomatis yang di belakang juga akan terpengaruh ya. Jadi open rate ini sebenarnya perdebatan sih, apakah penting atau tidak penting. Ya bagi saya pribadi sebenarnya penting nggak penting sih. Dibilang dibilang penting juga sebenarnya nggak penting, karena yang saya pedulikan adalah berapa banyak orang yang beli gitu, bukan berapa banyak orang yang buka email. Tapi kalau dibilang nggak penting ya kok penting juga, karena ini adalah matriks yang bisa kita jadikan patokan apakah email kita ini disukai atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi ya antara penting dan nggak penting ya gitu ya. Penting karena memang ini bisa kita jadikan bahan evaluasi, nggak penting karena memang open rate nggak ngasih kita transferan. Itu aja sebenarnya. Nah, oke, balik ke materi utama. Jadi eh, yang mempengaruhi apakah prospek mau membaca email atau tidak. Ya, ini just in case kalau misalnya permasalahan Anda ada di open rate. Nah, yang mempengaruhi prospek mau membaca email atau tidak, itu yang pertama adalah kualitas leads Anda, teman-teman. Apakah kualitas leads Anda memang kualitasnya orang-orang yang isinya aktif, ya suka baca email Anda, atau orang-orang yang memang terlalu pasif, adem, nggak mau baca email, nggak mau, ya pokoknya setiap kali Anda kirim kok kayaknya nggak ada yang baca, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sender name, yaitu nama Anda. Yang ketiga adalah judul atau subjeknya. Jadi solusi jika Anda ingin open rate meningkat, itu yang pertama saya sarankan pisahkan orang-orang yang masuk kategori freebie seeker atau dead list, itu dipisahkan dengan list yang aktif. Jadi apakah nanti dead list ini, ya dead list itu maksudnya list yang memang tidak pernah membaca email Anda. Jadi kalau Anda pakai autoresponder yang bagus, itu kan ada datanya. Siapa-siapa orang yang tidak membaca email Anda dalam kurun waktu, misalnya 1 bulan atau 2 bulan, ya itu bisa difilter. Nah, itu Anda pisahkan, Anda sendirikan. Apakah nanti mau dihapus dari autoresponder ataukah tidak, itu
saya serahkan kepada Anda sepenuhnya. Itu pilihan Anda. Kalau saya sih saya hapus aja karena memang mereka keberadaan mereka itu membebani biaya autoresponder ya. Tapi terserah Anda mau hapus atau tidak, pokoknya dipisahkan. Jangan jadiin satu. Ya, jadikan list yang terpisah. Ini list yang aktif, ini yang nggak aktif. Udah gitu aja. Nah, kemudian yang kedua, gunakan sender name dengan nama Anda. Misalnya rian@riansyah.com. Jadi hindari penamaan email sendernya itu ya. Misalnya admin@websiteanda.com atau kontak@websiteanda.com. Ini tidak saya sarankan. Bukan berarti nggak boleh, tapi saya tidak menyarankan. Kemudian yang ketiga, Anda resend pada orang-orang yang belum membuka email ya. Jadi di sini nih kan kalau orang yang membuka ya orang yang buka email otomatis ya mereka memang baca email kita. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak membuka? Kalau di antara 1000 ada 100 orang yang membaca email kita, nah yang 900 ini kita apain ya kan? Nah, kita bisa punya opsi untuk resend di situ. Misalnya Anda email hari ini ternyata besok atau besok lusa kita bisa resend kepada orang yang belum buka. Jadi dengan seperti itu, mereka yang tidak membuka itu mungkin akan membuka 1 hari setelahnya atau 2 hari setelahnya. Nah, alasan mengapa orang membuka email Anda itu ada 3. Pertama karena Anda yang mengirim, ya. Dengan kata lain, market itu suka Anda. Market menyukai Anda secara personal, secara pribadi, ya. Market menyukai pribadi Anda, menyukai cara Anda ngobrol, pokoknya menyukai pembawaan Anda. Jadi istilahnya gini deh, gambarannya kalau misalnya nih, istri Anda ngirim email ke Anda atau ngirim WhatsApp ke Anda, itu udah pasti Anda buka kan? Pasti Anda buka dan Anda baca. Kenapa? Ya alasannya karena istri Anda ya. Karena Anda suka sama istri Anda. Atau alasan kedua, kalau itu sampai nggak dibaca, mungkin istri Anda akan ngomel-ngomel. Ya jangan sampai seperti itu ya. Nah, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Ketika Anda menerima pesan dari orang yang Anda suka, Anda akan membukanya. Nah, sama prospek Anda juga gitu. Kalau market Anda suka sama Anda ngirim email ke mereka, mereka pasti baca. Meskipun email Anda nyemplung di folder spam, mereka akan cari-cari. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman kalau tidak ada rasa suka, tidak ada rasa percaya, tidak ada rasa uh, tidak ada rasa ketertarikan, ya mereka nggak akan memperhitungkan keberadaan Anda. Nah, kita sama-sama tidak menginginkan itu. Nah, yang nomor 2 adalah judul email Anda membuat mereka penasaran. Yang ketiga, judul email Anda menjanjikan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi market Anda pengen sesuatu, kebetulan judul email Anda mengungkap sesuatu yang mereka inginkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau Anda buka Gmail nanti akan ada ya format seperti ini, ya email yang masuk, ini sender name, ini subject line atau judulnya. Jadi mereka akan baca siapa sih yang ngirim, kemudian baru baca apa judulnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tugas subject line atau tugas judul email itu sendiri yang pertama adalah memenangkan perhatian subscriber Anda supaya membuka email. Nah, subscriber Anda atau list Anda itu kan nggak cuma subscribe di list Anda doang. Mereka ya subscribe di pesaing Anda, ya subscribe di tempat lain. Artinya tiap hari mereka nggak cuma terima email dari Anda. Ada puluhan bahkan hingga ratusan email yang mereka terima tiap hari. Nah, tugas email Anda adalah bagaimana supaya email Anda itu menang dibandingkan dengan email-email yang lain. Sehingga email Anda lah yang dipilih untuk dibaca subscriber Anda. Nah, yang kedua adalah meskipun mereka nggak buka, itu judulnya sudah bisa menyampaikan pesan Anda. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya nih, bagaimana menghasilkan 100 juta dalam 1 tahun? Nah, ini bukan judul yang jelek sebenarnya teman-teman. Tapi kita bisa mengolahnya lebih bagus lagi. Kurang lebih seperti ini. Maukah Anda menghasilkan 100 juta di tahun ini? Saya beritahu caranya di email ini. Nah, kalau Anda menerima email dengan judul yang atas dan judul yang bawah, kira-kira mana judul yang lebih Anda klik? Maksudnya judul mana di antara dua contoh ini yang lebih membuat Anda penasaran untuk klik? Ya, saya yakin yang kedua. Ya. Nah, kemudian subjek lagi yang lain, contohnya ya, saya kasih contoh lain. Bagaimana turun berat badan 5 kg dalam seminggu tanpa diet? Nah, ini juga bukan judul yang buruk sebenarnya. Ini adalah pakem ya istilahnya, ini adalah formula headline yang memang sudah banyak dipakai di mana-mana. Nah, tapi kita bisa meningkatkan lagi supaya lebih punya greget istilahnya ya. Bayangkan komentar si dia ketika Anda melangsing 5 kg minggu depan. Nah, kenapa? Karena ini mengungkap keinginan terdalam market. Apa sih yang diinginkan oleh market Anda?
Secara kasat mata mungkin Anda menjawab, market saya pengen melangsing 5 kilogram dalam seminggu. Tapi sebenarnya bukan itu. Keinginan market sebenarnya adalah ingin memenangkan perhatian si gebetannya. Makanya dia pengen langsing. Nah, kenapa kok pengen langsing? Supaya dia pengen cari perhatian si orang yang dia taksir. Kurang lebih seperti itu. Itu keinginan terdalamnya, teman-teman. Nah, contoh lain yang sudah sangat sering Anda terima ya. Hari ini diskon berakhir, besok harga naik. Nah, ini bisa kita perbaiki seperti ini. Resikonya Anda harus membayar lebih mahal. Nah, dengan judul seperti ini orang akan kepo, gitu, akan penasaran, loh, kenapa kok ada resiko membayar lebih mahal? Ada apa ini? Baca emailnya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itu untuk memperbaiki yang sini. Nomor satu, ya, yang memperbaiki di area nomor satu. Nah, sementara untuk area nomor dua, memperbaiki klik. Ya, mengapa kok orang klik link email Anda? Alasannya adalah satu, karena mereka suka konten emailnya. Dari paragraf pembuka udah enak dibaca, kemudian bodinya, kemudian CTA-nya, itu bagus banget. Kemudian penawaran dalam email itu menjanjikan sesuatu yang memang mereka inginkan. Jadi penawarannya relevan, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin kliknya meningkat, Anda perlu menguasai bagaimana menulis email yang menarik. Bagaimana email yang Anda tulis itu bisa menginspirasi pembaca. Gimana alurnya itu ngalir. Supaya bagaimana emailnya itu nggak kaku ya. Dan kemudian juga sekaligus menghibur. Sehingga apa? Sehingga prospek itu baca email Anda itu nggak merasa dijuali. Jadi ya benar Anda jualan. Cuman prospek Anda itu merasa tidak dijuali, tapi merasa mereka itu dibantu, ya, dibantu untuk keluar dari masalahnya atau dibantu mewujudkan apa yang mereka inginkan, ya. Kemudian ya namanya konten itu pasti terdiri dari paragraf pembuka, kemudian konten emailnya, kemudian CTA-nya itu kalau powerful semua, mereka akan enjoy dan kemudian mereka akan tertarik untuk klik link Anda, ya, di sini. Nah, kemudian kalau sudah sampai sales page, kalau sudah sales page itu sebenarnya sudah bukan lagi tanggung jawabnya email, teman-teman. Ya, jadi tanggung jawabnya email itu cuma mengantar list Anda ke sales page. Kalau sudah sampai ke sales page itu tugasnya copywriting dalam sales page yang membantu mereka apakah memutuskan beli atau tidak. Jadi tanggung jawabnya email itu mengantar sampai sini saja. Tapi email yang bagus bisa membantu tugasnya sales page untuk menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi misalnya gini nih. Anggaplah setelah Anda memperbaiki judul Anda punya 20% open rate. Yang tadinya 100 orang ya, yang tadinya dari 1000 orang ada 100 orang yang membuka ya 10%. Sekarang jadi 20%. Di mana otomatis yang tidak buka juga menurun. Yang tadinya 900 jadi 800. Nah, kemudian yang klik yang tadinya 20 dari 100, sekarang dari 200 ada 40 klik. Kemudian yang membeli dari 4 penjualan menjadi 8 penjualan. Nah, di sini Anda mendapatkan 2 kali lipat, teman-teman. Nah, kalau misalnya Anda ingin punya target, saya ingin meningkatkan lagi. Misalnya berapa kali lipat? Misalnya 5 kali lipat, 6 kali lipat, atau berapa kali lipat sekalipun. Nah, Anda sudah punya matriks-matriksnya. Oh, kalau dari 20 klik saya mendapatkan 4 pembeli, otomatis kalau misalnya saya pengen katakanlah 20 penjualan, ya saya butuh kurang lebih 100 klik. Untuk mendapatkan 100 klik, ya untuk mendapatkan 100 klik saya setidaknya butuh misalnya nih ada sekitar 500 sampai 1000 orang yang membaca email saya. Nah, otomatis saya juga butuh list yang lebih gede lagi. Karena nggak mungkin kalau listnya cuma 1000, yang open 2000 itu kan nggak mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, bisa diukur. Jadi, Anda punya bisnis yang bisa diukur dan dianalisa. Bukan cuma sekedar bisnis yang meraba-raba di antara kegelapan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, penjelasan ini semoga bisa dipahami ya. Nah, bagian kerennya, teman-teman. Hanya dengan memperbaiki kualitas kalimat penawaran dalam email Anda saja, Anda sudah bisa meningkatkan penjualan 2 kali lipat, 3 kali lipat, hingga 5 kali lipat. Nah, ini menariknya, hanya dengan memperbaiki kualitas kalimat penawaran dalam email Anda saja. Nah, penjelasan detailnya saya akan jelaskan di materi bagian ketiga. Jadi Anda silahkan klik tombol warna orange di bawah video frame ini ya, di bawah frame video ini untuk lanjut ke materi part ketiga atau bagian yang ketiga. Kita akan melanjutkan di bagian yang ketiga.